Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, saya percaya panjenengan sudah berulang kali menangi bulan Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadahnya. Pertanyaannya adalah, sudah berulang kali berpuasa itu, apakah sudah ada peningkatan? Nah, mari kita saling mawas diri, gitu. Mawas diri. Sebab kalau sudah berulang kali mengikuti ibadah di bulan Ramadan, kok tidak ada peningkatan mutu hidup kita, nah, maka itu ada indikasi seperti yang disabdakan Nabi. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka kita sebagai orang yang beriman harus selalu mawas diri. Supaya apa? Supaya puasa hari ini betul-betul kita mendapatkan nilai tambah. Nah, sebab apa? Sebab hakikat orang berpuasa itu adalah mengendalikan diri. Orang yang bisa mengendalikan diri itu adalah orang yang bisa mengelola dirinya sendiri, orang yang bisa mengelola hawa nafsunya. Nah, sehingga orientasi hidupnya itu selalu ke arah yang lebih baik, ya. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhor wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairulah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi puasa itu yang diwajibkan oleh Allah itu pada hari tertentu dan ada keringanan bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Ketika menyebut kata sakit dan perjalanan dalam ayat ini dan juga di ayat 185 nanti, itu Allah menggunakan isim nakiroh, bukan isim ma'rifat. Pesannya apa? Seolah-olah kita itu dituntut kepekaannya. Jadi ukuran sakit dan bepergian seperti apa itu kita sendiri yang dituntut untuk mengukur patute lara sing kepiye gitu. Atau pantese lara lelungan sing tekan ngendi gitu. Jadi masing-masing orang sesungguhnya dituntut kepatutannya seperti apa. Maka orang yang bisa mengendalikan diri pasti akan senantiasa mengukur kepantasannya itu dengan derajat yang tinggi. Jadi nek minggek watuk grek kok terus raposo, itu orang yang merasa dirinya itu kelasnya kelas cepete dalam ukuran sebagai hamba Allah. Orang itu semakin tinggi derajatnya, itu semakin banyak larangan-larangan yang harus dihindari. Yang bagi orang biasa mungkin nggak apa-apa dilakukan, tetapi bagi orang yang derajatnya tinggi, itu tidak pantas melakukannya. Nah, jadi saudara sekalian yang saya hormati, dengan puasa itu kita sekali lagi dituntut kepekaan sosialnya, kepekaan nuraninya. Nah, sehingga mengukur kepantasan dirinya itu ya dengan ukuran yang tinggi. Nah, kemudian di situ juga
sebutkan barang siapa yang berat di dalam melakukan puasa itu boleh tidak berpuasa, kemudian mengganti dengan membayar fidyah. Nah, ini juga memantaskan diri gitu. Aku ki pantasnya kuat pora gitu. Kalau sakjane kuat, kok ngaku ra kuat, ya terserah, itu urusan pribadi hubungannya dengan Gusti Allah. Orang lain tidak bisa menilai, orang lain tidak bisa melarang, ya monggo saja gitu. Nah, idealnya seperti itu. Jadi betul-betul kita itu disentuh kepekaannya supaya menjadi orang yang derajatnya semakin mulia. Nah, dan menarik di situ kaitan dengan membayar fidyah itu, jika kamu memberikan yang lebih baik, nah, jika kamu memberikan yang lebih baik, itu lebih baik bagimu. Upamanya panjenengan termasuk orang yang kategori tidak puasa, kemudian diganti dengan membayar fidyah. Ya ora usah util bayar fidyah itu, lebih banyak lebih baik gitu. Kalau ingin derajatnya lebih tinggi, ya membayarlah yang lebih baik. Jangan batas minimal gitu. Patute sepiro gitu. Sing paling gampang itu sing ngukur ya panjenengan kuwi nek dahar sehari-hari kuwi ukurannya sepiro. Ya nganggo kuis paling sederhana. Jadi jangan minimalis gitu. Nah, ini jadi kita itu nek wis ngono terus menaikkan kualitas hidup kita. Kemudian ditutup ayat itu, jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Kata-kata lebih baik itu kan mendorong kepada kita supaya kita itu dalam beramal soleh, dalam bekerja itu memilih yang lebih baik, sehingga prestasi kita dalam ibadah maupun dalam pergaulan sosial itu akan senantiasa meningkat. Menariknya ayat ini ditutup dengan kalimat in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Atau orang mengetahui itu kan orang yang punya ilmu ya. Maka bagi orang yang berilmu, orang berilmu berarti orang yang cerdas. Itu pasti jika ada pilihan-pilihan, dia akan memilih yang lebih baik. Dia akan memilih yang lebih unggul. Dia akan memilih yang derajatnya lebih tinggi. Dia tidak akan mengambil yang minimalis. Dia tidak akan mengambil peran yo sing penting nglakoni, tidak seperti itu. Tetapi dia akan beramal yang lebih berkualitas. Amal yang berkualitas itu diantaranya diukur dengan ketulusan dan keluasan makna dari apa yang kita lakukan. Semakin besar manfaat dan maknanya bagi kehidupan, maka amal itu akan semakin berkualitas. Nah, demikian pula hidup kita. Hidup kita itu semakin besar dan luas manfaatnya bagi sesama, berarti hidup kita itu semakin berkualitas. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu mengendalikan diri. Tahun 1970-an, ada ahli psikologi dari Amerika mengadakan penelitian kepada anak-anak TK. Jadi anak-anak TK itu diberi makanan, kemudian sang peneliti mengatakan bahwa yang menunda makannya setelah 5 menit akan saya beri hadiah. Tetapi kan ya namanya anak-anak ya. Anak-anak ya macam-macam. Kebanyakan mereka begitu menerima langsung makan. Karena makanan yang diberikan adalah makanan yang disukai anak-anak. Nah, kemudian anak ini terus dipantau oleh peneliti ini sampai ketika mahasiswa. Nah, ternyata anak-anak yang menunda 5 menit makannya itu menjadi pribadi yang berbeda. Dalam kuliah dia lebih berprestasi,
juga lebih memiliki kepedulian sosial, punya ketajaman empati, kemudian bersimpati gitu. Ini beda ya. Nah, kita itu dilatih menunda makan dan minum bukan hanya 5 menit, tetapi selama sejak fajar shodiq sampai matahari tenggelam. Itu cukup panjang. Idealnya dengan terlatih menunda itu, menunda makan dan minum itu, kita lebih memiliki ketajaman nurani, sehingga kita memiliki kepekaan sosial, sehingga kita punya rasa empati, punya simpati, sehingga tumbuh yang namanya kepedulian sosial. Sehingga kualitas puasa yang sukses itu ya diukur dengan seberapa meningkatnya kepedulian sosial kita. Kemudian yang kedua, diukur dengan seberapa tambah ramah dan santunnya kita. Kalau orang sehabis puasa kok tidak tambah mulia akhlaknya, tidak tambah santun pergaulannya, itu termasuk orang yang puasanya kurang berhasil. Kurang berhasil. Nah, nanti kita ukur setelah selesai ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, apakah ada perubahan perilaku yang terkait dengan akhlak mulia dan kepedulian sosial. Kalau belum meningkat, ya mari kita tingkatkan. Masih ada waktu untuk membenahi diri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.